Kamu bangga jadi anak baik, padahal kamu cuma terlalu takut buat dilabel jahat. Moralmu bukan pilihan, tapi reaksi panik biar diterima. Dan seumur hidup, kamu disuruh patuh, supaya kamu nggak pernah sadar kamu ditipu. Ini 5 ancaman moral yang kita percaya sejak kecil, padahal itu strategi kontrol. Video ini bukan tentang menghina moral, tapi mengungkap ilusi di baliknya. Kalau kamu berani, tonton video ini sampai akhir. Tapi jangan salahkan siapapun, kalau setelah ini, kamu mulai membenci semua yang dulu kamu anggap suci. 1. Kalau kamu nggak ikhlas, kamu akan sengsara. Dunia tidak butuh orang ikhlas. Dunia butuh orang bodoh yang rela disiksa tanpa protes. Itu sebabnya sejak kecil, manusia diajari sabar, nerimo, ridho. Bukan untuk ketenangan batin, tapi supaya ketika dihancurkan, mereka diam. Tidak melawan, tidak mengganggu jalannya sistem. Ketika orang dibohongi, mereka seharusnya marah. Tapi tidak di dunia ini. Di dunia ini, orang yang tersakiti disuruh ikhlas. Disuruh merasa bersalah karena kecewa. Disuruh percaya bahwa derita adalah ujian, bukan bukti penindasan. Ini bukan ajaran suci. Ini teknik jinak yang sangat tua. Ini adalah permainan peran yang busuk. Korban dianggap suci jika diam. Penderitaan dipuji kalau tidak bersuara. Dan siapapun yang melawan dicap kufur, egois, tak tahu diri. Ini bukan spiritualitas. Ini sistem seleksi yang menyingkirkan manusia yang terlalu sadar diri. Dalam game ini, hanya ada 2 pilihan, jadi korban yang disembah atau penjahat yang dibenci. Tidak ada ruang untuk manusia yang berpikir. Tidak ada tempat untuk mereka yang memilih marah atas luka yang diterimanya. Moral, ikhlas hanyalah senjata untuk membungkam resistensi. Maka tidak heran jika mereka yang paling ikhlas adalah mereka yang paling hancur dalam diam. Tidak bersuara, tidak membela diri, tapi mati perlahan sambil tersenyum. Itu yang dunia inginkan, orang baik yang rela dilenyapkan dengan tenang, tanpa meninggalkan masalah. 2. Kalau kamu egois, kamu akan ditinggalkan. Dari kecil manusia diajari takut jadi egois. Bukan karena itu buruk, tapi karena sistem benci orang yang tahu caranya bilang tidak. Maka anak-anak tumbuh jadi dewasa yang rela dimanfaatkan, asal tidak ditinggalkan. Mereka jadi relawan dalam hidup orang lain, sambil perlahan kehilangan dirinya sendiri. Dan ketika mulai mencintai diri sendiri, orang-orang menyebutnya berubah. Kata egois digunakan sebagai senjata, bukan untuk melindungi moral, tapi untuk membuat orang merasa bersalah karena memilih dirinya. Padahal merawat diri bukan kejahatan, menolak lelah bukan dosa, tapi sistem tidak bisa dikuasai oleh manusia yang utuh, hanya oleh mereka yang bisa diatur dengan rasa takut ditinggalkan. Ketika seseorang mulai menetapkan batas, dunia menyebutnya egois. Padahal mungkin itu pertama kalinya ia sadar bahwa dirinya berharga. Tapi harga itu tak bisa ditawar. Mencintai diri sendiri berarti siap kehilangan orang-orang yang hanya hadir saat bisa menghisap. Dan disitulah manusia diuji, bukan dengan rasa sakit, tapi dengan rasa sepi. Masyarakat memuji pengorbanan karena mereka takut pada keberanian. Egoisme sejati bukan tentang merugikan orang lain, tapi menolak ikut tenggelam demi membuat orang lain nyaman. Tapi keberanian itu sering datang dengan harga, difitnah, dijauhi, diasingkan. Dan hanya mereka yang rela kehilangan yang bisa benar-benar bebas. Jangan egois, hanya terdengar keras ketika seseorang mulai sadar arah hidupnya. Karena dunia ini tidak takut pada kejahatan. Dunia ini takut pada individu yang tahu bahwa dirinya penting. Maka yang egois bukan mereka yang memilih dirinya, tapi mereka yang memaksa orang lain untuk terus mengorbankan diri demi diterima. 3. Kalau kamu nggak percaya,
kamu akan tersesat. Kepercayaan adalah senjata yang dibungkus manis. Di tangan yang salah, ia tidak membimbing, tapi membutakan. Manusia tidak dilatih untuk berpikir, tapi untuk percaya. Bahkan saat suara nurani berteriak, mereka diminta diam. Karena sistem lebih butuh manusia yang patuh daripada yang sadar. Kepercayaan bukan selalu bukti ketulusan, kadang itu adalah bentuk kepasrahan yang lahir dari ketakutan. Ketika seorang anak mulai mempertanyakan ajaran, ia dianggap sesat. Bukan karena ia salah, tapi karena ia berani. Di dunia ini, lebih aman menjadi domba yang hilang arah daripada serigala yang sadar sedang dikurung. Ada alasan kenapa setiap sistem besar memaksamu percaya agama, pendidikan, negara. Karena kepercayaan membuatmu berhenti bertanya, berhenti menantang, berhenti memisahkan mana suara Tuhan, mana suara penguasa. Dan ketika semua keyakinanmu dibentuk oleh rasa takut, kamu bukan lagi manusia. Kamu alat. Dunia tidak takut pada manusia yang tidak percaya. Dunia takut pada manusia yang belajar percaya setelah meragukan segalanya. Karena orang seperti itu tidak bisa dibohongi lagi. Tidak bisa diancam neraka atau diiming-imingi surga. Ia hanya tunduk pada satu hal, kebenaran yang lahir dari kesadaran, bukan ketakutan. Maka jika suatu hari kamu tersesat karena berhenti percaya, bersyukurlah. Itu artinya kamu mulai berjalan dengan matamu sendiri. Karena lebih baik jatuh dalam pencarian, daripada selamanya berdiri di tempat palsu yang disebut kebenaran. Dan orang yang benar-benar bebas, selalu melewati fase dibenci karena meragukan. 4. Kalau kamu nggak nurut, kamu akan dihukum. Ketaatan adalah fetis terbesar peradaban. Anak yang patuh dipuji, murid yang diam disayang, perempuan yang tunduk dipanggil mulia. Bukan karena mereka benar, tapi karena mereka mudah dikendalikan. Dan siapapun yang menolak akan disebut liar, bejat, durhaka. Hanya karena menolak dilumpuhkan. Sistem tidak butuh manusia yang bebas berpikir. Sistem hanya perlu tubuh-tubuh yang bergerak sesuai skrip. Maka dari kecil, kamu dikondisikan untuk takut salah, takut ditolak, takut dihukum, hingga akhirnya, kamu taat bukan karena paham, tapi karena trauma. Ketika seseorang mulai menolak, sistem tak akan diam. Ia akan memanggil aparat moral, keluarga, agama, masyarakat. Semua datang bukan untuk memahami, tapi menundukkan. Karena jika satu orang saja bisa bebas, yang lain akan sadar bahwa rantai mereka juga bisa dipatahkan. Hukuman tidak selalu datang sebagai cambuk. Kadang ia datang sebagai kesepian, pengucilan, atau label rusak. Dunia tak membunuhmu dengan darah, tapi dengan rasa tidak layak dicintai. Dan di titik itu, banyak orang akhirnya menyerah, lalu kembali tunduk, agar tak perlu sendirian. Tapi jika ketaatan harus dibeli dengan mengkhianati diri sendiri, itu bukan moral, itu kekerasan. Dan menolak tunduk bukan berarti memberontak, tapi bertahan sebagai manusia. Karena dunia ini tidak butuh lebih banyak orang taat. Dunia ini butuh lebih banyak orang yang berani. Bahkan jika itu berarti berjalan sendirian dalam sunyi. 5. Dan inilah kenyataannya. Dunia ini bukan tempat yang adil. Bukan karena kegelapan menang, tapi karena terang terlalu takut membuat luka. Kebaikan diajarkan dengan suara lembut, sedangkan sistem menekan dengan cambuk, hinaan, dan ketakutan. Jadi jangan heran kalau generasi baik malah tumbuh jadi korban, karena mereka diajari untuk patuh, bukan untuk bertahan. Mereka bilang kamu terlalu sensitif, terlalu liar, terlalu rumit, padahal mereka cuma takut tak bisa mengendalikanmu. Dunia tidak siap menerima orang-orang yang hidup dengan kesadaran, karena kesadaran itu membakar, dan mereka belum siap terbakar.
Jadi jika kamu dibenci, itu bukan kutukan. Itu bukti kamu sedang keluar dari kandang. Kamu tidak perlu jadi baik. Kamu hanya perlu jujur. Dan kejujuran yang paling radikal adalah mengakui siapa dirimu, meski seluruh dunia ingin kamu berpura-pura. Karena moral yang dipaksakan bukan etika, itu hanya perbudakan spiritual dengan topeng ketuhanan. Bangkit tidak berarti menyerang, tapi juga bukan berarti diam. Bangkit artinya menolak tunduk pada rasa bersalah yang bukan milikmu. Dan satu orang yang berani hidup dengan sadar, bisa menginfeksi ribuan yang masih tertidur. Jadi jika kamu tersakiti oleh semua ini, selamat. Artinya, kamu belum sepenuhnya mati. Gunakan rasa itu bukan untuk membalas, tapi untuk menyalakan sesuatu yang lebih jujur. Karena di akhir cerita, dunia tidak akan berubah karena para pemimpin, tapi karena para pembangkang. Kalau kamu merasa terganggu, itu bagus. Berarti ada yang masih hidup di dalam dirimu. Sekarang pilihannya cuma dua, terus jadi bagian dari kebohongan, atau mulai jadi ancaman bagi sistem yang membuatmu diam. Komen kalau kamu berani, diam kalau kamu masih nyaman.